Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil adim, Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan prodi manajemen Makul Aswaja 2 yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kelanjutan proses belajar mengajar kita di semester ganjil ini. Untuk materi hari ini, kita nanti akan membahas tentang ibadah dan adat, rekan-rekan. Jadi, ibadah dan adat ini merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi kemudian adat pun dapat direduksi menjadi satu ibadah. Ini yang kemudian menarik sekali. Jika kita kembali kepada sejarah bahwa sebelum manusia mengenal Tuhan, maka mereka akan mencari Tuhan dengan gaya-gaya yang mereka atau dengan keilmuan-keilmuan yang mereka miliki. Dalam kaitan semacam ini, tentunya terlepas daripada cara mencari Tuhan ala para nabi, terutama Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan lain sebagainya. Pada masa kuno, tentunya dinamisme, kemudian ateisme itu menjadi bagian daripada keberagaman atau corak keberagaman mereka. Jadi mereka yang tidak memikirkan Tuhan akan mengambil tempat pada golongan ateis ya, atau zindik, tidak bertuhan. Dan mereka yang memikirkan Tuhan, maka mereka kebanyakan pada golongan dinamisme ya. Mereka menyembah patung, menyembah pepohonan, menyembah batu, menyembah berhala, dan lain sebagainya. Dan ibadahnya ya sebagaimana yang diketahui, mereka akan memberikan sesajian kepada pepohonan tersebut dan bahkan memuja dan memuji batu dan pohon besar yang mereka yakini sebagai Tuhan. Namun persepsi itu hilang semua ketika ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran agama Allah, baik itu untuk umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, Nabi Musa, ataupun umat Nabi Ibrahim. Ini menghilangkan asumsi dasar tentang bertuhan, sehingga pada gilirannya bertuhan ala ala agama Allah ini berbeda sangat dengan bertuhan ala ateisme yang tadi dilakukan oleh mereka-mereka yang mengenal Tuhan dengan cara dan pengetahuan yang mereka miliki. Oleh karena itu di sini perlu dibahas ya, ibadah dan adat, apa perbedaannya, kemudian apa kemudian persamaannya. Mungkin bisa dikatakan begitu karena nanti adat itu bisa dijadikan satu ibadah. Ya nanti kita akan bahas secara dalam ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan, tujuan pembelajaran ini adalah untuk agar mahasiswa atau rekan-rekan semua mengetahui mana klasifikasi adat, mana klasifikasi ibadah. Ya. Kemudian mengetahui juga apa yang dimaksud dengan ibadah.
ibadah itu bentuknya ada berapa, ya kan? Kemudian apa saja yang dikategorikan ibadah. Kemudian apa saja yang dikategorikan adat. Lantas kemudian apa hubungan ibadah dengan adat? Ini agar dipahami, tujuannya nanti agar dipahami oleh rekan-rekan semua. Ya, baiklah rekan-rekan, mari kita coba untuk memahami apa itu ibadah dan apa itu adat. Di dalam Al-Quran ataupun syariat, Allah telah mewanti-wanti kita. Allah dalam penciptaan atau dalam pada saat menciptakan manusia itu telah menegaskan apa tujuan Allah menciptakan manusia. Dan bahkan bukan hanya manusia, tetapi apa tujuan Allah menciptakan jin juga. Sebagaimana Anda ketahui di dalam Al-Quran itu, tepatnya surat Ad-Durriyat ayat 56, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, manusia, kecuali hanya untuk mereka ibadah. Jadi orientasi Allah menciptakan manusia, menciptakan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah kemudian Allah juga dalam surat Al-Hijr 99 mengatakan, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kamu kepada Allah sehingga keyakinan datang kepadamu. Jadi dalam pada saat kita beribadah, keraguan-keraguan terhadap Tuhan, keraguan-keraguan terhadap Allah, ini akan bisa datang keyakinannya ketika kita terus-menerus melakukan ibadah. Karena fungsi daripada ibadah itu adalah membawa kepada sebuah keyakinan. Dari awalnya kita tidak tahu, ragu, dan masuk ke dalam pada saat keyakinan. Bahkan nanti pada gilirannya sampai kepada sebuah ilmu, mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan, mengetahui dan mengenal sesuatu yang gaib. Itu goal atau orientasi akhir daripada ibadah. Melihat daripada substansi daripada surat Al-Hijr 99. Dan kemudian ibadah ini adalah merupakan satu refleksi begitu ya, untuk memenuhi hak-hak atau kewajiban kita kepada Allah. Dalam satu ketika Nabi pernah mengatakan bahwa hak-hak seorang hamba itu adalah ibadah dan jangan pernah mensekutukan Allah dengan yang lain. Itu hak hamba atau kewajiban hamba kepada Allah. Hal ini terekam di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Nabi mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, hal tadri haqqallah ala ibadih." Mu'ad ditanya, "Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak seorang hamba atau kewajiban seorang hamba kepada Allah?" Dalam kaitan ini kemudian Nabi melanjutkan, "Wa mahakul ibadi ala Allah." Atau Mu'ad kemudian ditanya oleh Nabi, apa kira-kira hak seorang hamba kepada Allah? Kata Nabi kepada Mu'ad. Ya, jadi ketika itu Mu'ad ditanya, "Mu'ad, kamu tahu ndak kewajiban kamu kepada Allah?" Nah, kira-kira Mu'ad, apa kewajiban kamu kepada Allah? Qultu, Mu'ad menjawab, "Allah wa rasulu a'lam." Mu'ad mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih mengetahui ya Rasulullah. Ini bentuk ketawaduan para sahabat terhadap Rasul. Ketika mereka ditanya,
mereka mengembalikan jawaban tersebut kepada Nabi dengan mengatakan Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui atau lebih mengetahui. Kemudian Nabi menjawab atau mengatakan, fa inna haqqallah ala ibadi aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah adalah hambanya hendaknya menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa hakul ibadi ala Allah, termasuk juga hak seorang hamba kepada Allah adalah ala yu'adziba wa hakul ibadi ala Allah, sementara hak Allah atau kewajiban Allah dalam tanda kutip ya kepada hambanya adalah ala yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Ketika hamba itu telah taat kepada Allah, telah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka Allah pun juga tidak akan menyiksa hamba tersebut. Jadi ada timbal balik begitu. Ketika kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah, maka dalam pada posisi semacam itu Allah tidak mengadab kita. Namun perlu diketahui bahwa dalam ibadah itu sejatinya kita yang butuh, bukan Allah yang butuh terhadap ibadah kita. Andai kata kita tidak melakukan ibadah, Allah tidak berkurang kemuliaannya. Andai kata kita semuanya ibadah, maka pada saat itu Allah tidak bertambah kemuliaannya. Jadi tidak ada pengaruh ibadah hamba kepada Allah terhadap Allah. Yang berpengaruh itu adalah ibadah itu kepada kita. Tadi surat Al-Hijr mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, maka keyakinan kita kepada Allah akan bertambah. Itu berarti ibadah akan berpengaruh positif kepada kita. Itu begitu. Tapi kalau Allah ketika kita ibadah tidak ada pengaruhnya bagi kemuliaan Allah dan kehinaan Allah, ya, tidak akan menghinakan Allah ketika kita tidak beribadah. Ini berkait tentang hakikat ibadah kita kepada Allah. Jadi perintah daripada Allah kepada kita adalah ibadah. Dan jangan menyekutukan Allah tentunya. Bentuk penyekutuan Allah itu banyak sekali ya. Bisa menganggap sesuatu atau manusia ataupun jin menjadi Tuhan selain Allah. Bisa menganggap sesuatu atau benda memiliki kekuatan selain kekuatan Allah. Atau bahkan menganggap bahwa diri kita ini lebih kuat daripada Allah ketika melakukan apa saja. Itu juga termasuk syirik. Ya, kalau bisa ya jangan melakukan syirik. Ya, termasuk syirik juga mungkin ya belajar karena takut di absen itu ya. Itu juga termasuk bagian daripada syirik kepada Allah. Harusnya belajar itu ya karena Allah. Sholat karena ingin dilihat oleh orang, itu termasuk syirik. Cuman syirik yang semacam ini disebut syirik khafi, begitu ya, bukan syirik jali. Syirik jali ya bentuknya menyembah itu tadi kepada selain Allah. Nah, setelah kita tahu bahwa orientasi dalam kehidupan kita adalah ibadah, kita harus tahu apa definisi ibadah. Definisi ibadah dilihat dari bahasa itu adalah, ternyata belum saya share ya. Ya, ibadah menurut bahasa artinya al-khudu wa tadlil. Ya. Ibadah menurut bahasa artinya khudu. Khudu itu maksudnya adalah rendah hati. Ya. Wa tadlil itu merasa hina. Jadi kalau melihat daripada segi bahasa, ibadah ketika pada saat ibadah itu kita dalam hati harus punya rasa
rendah hati, tidak sombong, ya. Dan pada saat itu kita sedang memuliakan zat yang mulia, sementara kita adalah orang yang hina. Itu begitu dalam ibadah kita, baik itu ibadah sholat, zakat, dan lain sebagainya. Sehingga ketika pada saat sholat, zakat, dan lain sebagainya, setelah melakukannya, kita tidak merasa bahwa diri kita telah melakukan ibadah. Hakikat daripada perbuatan kita adalah dilakukan oleh Allah kecuali keburukan. Sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak boleh kita aku-aku, tidak boleh kita mengakuinya. Nah, kalau orang sudah mengakui ibadah, pasti dia akan sombong. Ya kan? Akan sombong. Nah, itu ketika ia menganggap dirinya telah ibadah dan melakukan ibadah dan kemudian sombong, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan kekuatan dirinya dalam beribadah. Ini ibadah menurut bahasa. Ibadah menurut istilah adalah perbuatan ataupun pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Jadi perbuatan atau pernyataan ini difungsikan sebagai kita berbakti kepada Allah dengan mengikuti aturan-aturan agama, maka disebut dengan ibadah. Ada pula yang mengatakan bahwa ibadah adalah segala usaha lahir dan batin yang sesuai dengan perintah agama yang harus dituruti pemeluknya. Jadi ibadah itu adalah merupakan usaha lahir batin untuk mengikuti perintah Tuhan atau untuk mengikuti perintah Allah. Ya, sebagaimana tadi kita katakan atau Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, kita berusaha untuk mentaati Allah sesuai dengan aturan-aturan agama atau perintah agama. Ada pula yang mendefinisikan bahwa ibadah itu adalah al-inqiyad wal khudu' lillah. Ya. Yang disebut dengan ibadah itu adalah berpasrah diri kepada Allah dan berendah diri kepada Allah, ma'ataqarrub ilaihi, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi merendahkan diri, kemudian berpasrah diri kepada Allah dengan tujuan kita mendekat diri kepada Allah. Dan juga wa masyuri amim mahabatihi, dan agar juga dalam ibadah itu bertujuan untuk kita agar dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita ibadah karena masih menggugurkan perintah, itu dalam definisi ini belum masuk kategori ibadah. Ibadah itu sejatinya memang harus ditujukan kepada Allah agar kita dicintai oleh Allah, gitu. Agar kita dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Itu menurut definisi ini. Kemudian ibadah menurut Ibnu Qayyim, ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ibadah adalah kamalul mahabbah ma'a kamalid dhalli atau dhilli. Ibadah adalah kesempurnaan cinta kita kepada Allah dan kesempurnaan kita hina di hadapan Allah. Jadi ibadah itu memang betul-betul harus sebetulnya itu karena cinta, begitu. Sehingga ibadah itu meski berat tidak akan terasa berat. Saya sering mengatakan kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa ibadah itu hendaknya sebagaimana ketika kita melakukan apa yang menjadi kesenangan daripada orang yang kita cintai. Ya, Anda punya pacar seandainya, bukan berarti saya menyuruh Anda pacaran ya. Ibaratnya Anda yang pernah punya pacar begitu kan, rasanya kan ketika diperintahkan oleh pacar kita, itu seolah-olah kan kita itu tidak rasanya berat begitu. Ya,
pada saat hujan, kemudian pada saat hujan tersebut, orang yang kita sayangi itu memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seorang pacar memerintahkan pacarnya, "Mas, aku pingin pentol, ya, aku ingin bakso." Padahal pada saat itu hujan deras. Petir menyambar-nyambar, halilintar berkilapan, ya. Tapi tetap kemudian dilakukan, dan pada saat itu hujan basah, ya, kehujanan kemudian basah. Pada saat itu ditanya, "Nggak apa-apa tak Mas?" "Nggak apa-apa." Nah itu begitu, itu cinta, ya, melakukan sesuatu kepada orang yang dicintai itu rasanya semacam itu. Hendaknya ibadah juga semacam itu. Seberat apapun, itu kalau didasari dengan cinta maka akan menjadi ringan. Termasuk juga kalau jenengan cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, cinta kepada Allah, belajar semacam ini meskipun ngantuk, ya, meskipun capek, tidak akan terasa berat. Karena kita dalam belajar ini sebetulnya hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah, ya. Allah mengatakan yarfa'il ladina amanu waladina utul ilma darajat. Nabi mengatakan, ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah, kita melakukan proses belajar mengajar ini. Jadi saya harap jangan merasa berat. Itu ibadah menurut definisi. Nah sekarang rekan-rekan, perlu diketahui bahwa di dalam ibadah itu, ibadah terbagi menjadi dua macam, ya. Klasifikasi ibadah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibadah mahdoh, ya. Saya ulang lagi, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang bagaimana? Ibadah mahdoh itu adalah al-ibadah dalla ad-dalilu min nususi au khairiha ala tahrimi sorfiha li khairil lahi ta'ala. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang ditunjukkan oleh dalil nas untuk dilakukan ibadah tersebut, ya, tanpa kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah, tanpa menghindar dari Allah. Itu namanya ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh itu gampangnya adalah ibadah-ibadah yang tertuang dan tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara qot'i. Itu ibadah mahdoh. Nah, contoh daripada ibadah mahdoh tentunya adalah di sini banyak sekali. Namun secara klasifikasi, ya, ibadah mahdoh itu ada yang ibadah kolbiyah. Ibadah kolbiyah itu adalah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati itu contohnya beriman, ikhlas, tawakal, sabar, apalagi? Kemudian tawadu, ya. Ini semuanya adalah ibadah hati, ya. Kemudian ada ibadah mahdoh yang bentuknya adalah kauliyah, seperti baca Quran, faqra'ul Quran matayasar, itu kata Allah. Baca Quran itu ibadah yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Semacam tadi iman itu ditetapkan di dalam Al-Hadis ataupun di dalam Quran. Ya, antu'minuna billah itu dan lain sebagainya. Nah, ibadah kauli contohnya tadi baca Quran. Termasuk ibadah kauli itu adalah membaca buku, membaca kitab. Nah, itu ibadah mahdoh karena thalabul ilm faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Kemudian ibadah badaniyah yang bentuknya mahdoh adalah sholat contohnya. Kemudian haji, ya. Kemudian apa lagi? Banyak sekali, ya. Termasuk juga syahadat itu termasuk ibadah kauliyah yang mahdoh.
Kemudian ibadah maliyah. Ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta benda, contohnya zakat. Jadi ibadah qalbiyah itu ibadah yang dilakukan oleh hati, ibadah qauliyah itu ibadah yang dilakukan oleh mulut atau lisan, ibadah badaniyah itu ibadah yang dilakukan oleh badan. Ibadah maliyah itu ibadah yang dilakukan oleh harta benda kita. Nah, ibadah-ibadah mahdo yang bentuknya adalah qalbiyah, qauliyah, badaniyah, dan maliyah itu semuanya tertera di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian rekan-rekan, selain ada ibadah mahdo, ada pula istilah ibadah khairu mahdo. Ibadah khairu mahdo itu apa? Ibadah yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Atau bahasa lainnya adalah al-a'mal wal aqwal allati laisat ibadatu min asli masyuri'atiha lakinaha tatahawalu biniyati sholihah ila ibadat. Ibadah khairu mahdo adalah ibadah amalia ataupun ucapan yang tidak merupakan ibadah yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi ibadah tersebut itu ya merupakan satu amaliyah atau ucapan yang baik dengan niat yang baik yang diperuntukkan untuk ibadah. Itu namanya ibadah khairu mahdo. Nah, dalam klasifikasinya ibadah khairu mahdo itu ada yang bentuknya wajib. Ya. Ada yang bentuknya wajib, sunnah, ya, yang tidak ditetapkan sebagai satu ibadah. Contohnya apa? Mengkodifikasi Al-Quran. Itu ibadah ya. Membukukan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis pada saat itu oleh Nabi Muhammad SAW ketika kodifikasi Quran, Al-Quran pada saat zaman Nabi tidak dikodifikasi. Ya. Kemudian hadis di masa Nabi juga tidak dikodifikasi. Namun di zaman Sayyidina Umar Quran dikodifikasi, kemudian di zaman tabi'in, terutama pada zamannya Imam Malik, ya, hadis dikodifikasi. Pengkodifikasian Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan sesuatu yang wajib. Sehingga pada gilirannya kita bisa membaca Al-Quran itu dan kemudian Al-Quran tidak dipengaruhi dan dicemari oleh kalam yang lain atau ucapan-ucapan manusia yang lain. Sehingga originalitasnya dipertanyakan kalau seandainya dicemari oleh kalam-kalam yang lain. Yang bentuknya sunnah apa contohnya? Ya, menuliskan Al-Quran dengan dengan mushaf-mushaf yang sekarang banyak macamnya ya. Ada yang warna hijau ya bentuknya mushafnya, atau menghiasi Quran ya. Menghiasi mushaf Quran itu hukumnya sunnah. Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Atau Nabi pernah mengatakan Zainul Quran bisautikum ya. Hiasi Al-Quranmu dengan suaramu. Nah itu begitu. Itu sunnah hukumnya. Kemudian ada ibadah khairu mahdo yang ketika kita lakukan itu sebetulnya bukan ibadah, tetapi kita pada saat itu sedang menghindari keharaman. Ya. Maka kemudian ibadah ini juga menjadi ibadah. Contohnya, kita bisa minum minuman keras kemudian menghindarinya. Nah, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa itu ibadah, tetapi kemudian ini akan menjadi ibadah karena apa? Kita menghindari maksiat itu. Nah, sebagaimana dikatakan bahwa haram itu adalah ma'ukiba fa'iluhu wathuiba tarikuhu. Sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang ketika dilakukan mendapat siksa, ketika ditinggalkan maka mendapat pahala pelakunya. Nah, ini ibadah khairu mahdo, meninggalkan perkara haram. Nah, kemudian ada juga fi'lul mubahat ibtigha'an liwajhillah.
melakukan sesuatu yang kemudian itu adalah mubah, namun kemudian sesuatu itu dilakukan karena Allah, ini juga akan menjadi ibadah. Contohnya makan. Makan itu adalah sesuatu yang mubah ya. Kulu washrobu wala tusrifun. Makan dan minumlah kamu, jangan kamu berlebihan. Dalam kaitan ini, makan minum itu akan menjadi ibadah kalau makan minum kita itu kita niati agar kita kuat ketika setelah makan dan minum kita kuat ya menjalankan ibadah, melakukan aktivitas baik. Maka dalam kaitan ini makan minum itu akan menjadi ibadah. Begitu juga tidur itu bisa menjadi ibadah. Nabi mengatakan naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu menjadi ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Bukan karena tidurnya ya, tetapi karena memang ketika kita berpuasa itu hendaknya menjaga perbuatan maksiat. Sehingga salah satu menjaga perbuatan maksiat daripada kita maksiat mending tidur, itu maka dalam kaitan ini tidur kita menjadi ibadah. Nah, kalau kita bisa melakukan ibadah dengan tanpa tidur, ya lakukan ibadah, jangan tidur, kan gitu. Itu ibadah mahdoh, ibadah khairu mahdoh. Selanjutnya tujuan ibadah. Tujuan ibadah apa sih? Ya kan? Tujuan ibadah adalah ya ingin mendapatkan ridhonya Allah, atau tujuan ibadah itu adalah hanya semata Allah. Ya. Jadi kalau kita melakukan ibadah itu lillah, fillah, billah. Karena Allah, sebab Allah, di jalan Allah. Itu ibadah harus semacam itu. Kemudian dalam ibadah itu juga bertujuan adalah mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati. Jadi kalau kita ibadah itu harusnya niat ya ketika kita beribadah nanti ini untuk sanggup mati kita. Amal ibadah itu karena idamatabnu adama ing qata'a amalu ila min salasin sodakotin jariyatin aw ilmin yantafa'u awaladin yadulahu. Ketika kita meninggal tidak ada yang bermanfaat kecuali 3 hal. Sodakoh jariyah, ilmu yang manfaat, atau doa dari anak kita yang soleh-solehah. Kemudian tujuan ibadah itu harus ada istilah atau bertujuan sebagai menundukkan nafsu. Agar nafsu ini tidak begitu bebas begitu. Maka rekan-rekan pada saat ini yang seharusnya bisa pacaran atau bisa apalah kegiatan lain selain belajar, kemudian dipaksa untuk belajar. Nah, ini menjadi satu ibadah. Ya, menjadi satu ibadah dan tunduk kepada proses belajar mengajar. Itu begitu. Nah, setelah mengetahui tujuan ibadah, kita juga harus mengetahui syarat diterimanya ibadah. Ibadah akan diterima itu kalau ada iman. Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ya kan? Orang yang melakukan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dia harus adalah seorang yang mukmin. Ya. Jadi ibadah kalau dilakukan oleh orang Nasrani, contohnya sholat. Orang Nasrani atau orang non-muslim itu melakukan sholat. Diterima atau tidak? Tidak. Karena tidak beriman. Ya. Jadi saya merumuskan begini. Orang yang belum beriman kemudian ibadah akan jadi tidak sah. Jadi syarat untuk melakukan ibadah agar diterima harus beriman. Tetapi kalau sudah beriman pun dia bisa diterima ibadahnya kalau ada niat, ada syarat, ada rukun. Jadi ibadah yang tidak diniati atau salah dalam rukun atau syarat maka tidak diterima. Ada orang sholat rukunnya sesuai, syaratnya sesuai, tetapi tidak niat maka tidak diterima. Karena innamal a'malu binniyat itu tadi. Nah tadi itu ibadah mahdoh atau khairu mahdoh pun itu sama, membutuhkan niat untuk keabsahannya. Jadi orang yang beriman syarat melaksanakan ibadah agar diterima harus ada niat, rukun dan syarat. Kemudian kalau orang yang non muslim untuk melakukan ibadah agar diterima ibadahnya kepada Allah itu harus beriman dulu, kemudian mengikuti syarat niat,
syarat niat dan rukun. Nah, syarat selanjutnya harus ikhlas rekan-rekan. Untuk diterimanya amal ibadah kita dalam beribadah harus niat, harus ikhlas, Ikhlas itu apa ya? Ya, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan bahwa ana aghniyal syuraka anisyirki min amali amalan asyraka fihi ma'i wa khairi wa tarakathu syirkahu, gitu ya. Jadi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, saya itu terbebas harusnya dari sekutuan. Ketika dilakukan sekutuan bagiku, maka dalam kaitan ini Allah mengatakan itu tidak akan diterima amal ibadah tersebut. Selain iman, ikhlas dalam beribadah agar ibadah diterima, dalam ibadah kita itu harus punya pedoman. Pedoman yang dimaksud adalah pedoman-pedoman dari Nabi. Dalam ibadah kita harus itba kepada Nabi, ikut kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi, itu yang kita lakukan. Jadi contohnya sholat. Sholat itu di dalam Al-Quran, aqimus sholah lidzikri. Sholatlah kamu untuk berzikir. Kemudian ada orang sholat tidak melakukan takbiratul ihram sampai salam, hanya berzikir saja. Apa benar? Tentu tidak. Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sholatnya Nabi bagaimana? Ya, muftatahatun bitakbiratil ihram wa muhtatamatun bitaslim. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rangkaiannya juga semuanya dilakukan. Oleh karena itu dalam kaitan ini Nabi mengingatkan kepada kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memperbaharui perkara agama yakni ibadah, maka hal tersebut akan ditolak. Nah, dalam kaitan ini tentunya tadi ya, yang bentuknya ibadah yang dimaksud man ahdatsa fi amrina hadza adalah ibadah mahdho. Ibadah khairu mahdho tentu akan terus berkembang rekan-rekan. Contoh di zaman Nabi sodako itu ya hanya pakai apa-apa yang ada di zaman Nabi ada. Sekarang andai kata kita sodako pakai pulsa, boleh atau tidak? Tentu boleh. Terutama pulsanya digunakan untuk belajar, ya kuota itu. Nah, kemudian rekan-rekan, hakikat athar ibadah. Jadi ketika kita telah ibadah, pasti ibadah itu memiliki athar atau memiliki pengaruh. Orang ibadah, kalau contohnya dalam Al-Quran itu, Allah mengatakan, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kalau kita ibadah sholat, pasti punya efek namanya mencegah terhadap kekejian dan kemungkaran. Nah, ibadah yang lain juga sama. Setidaknya dalam semua ibadah, perintah, ya, larangan di dalam agama itu berpusat kepada maqasidus syariah yang ada 5. Dia harus hifdudin, dia harus hibdun nafas, dia harus hibdun nasal, dia harus hibdul mal, dia harus hibdul akal. Hifdudin, sholat tidak diperkenankan membunuh orang lain. Contohnya bagaimana? Contohnya pada saat pandemi semacam ini. Sholat tidak diperkenankan membunuh orang lain. Contohnya pada saat pandemi semacam ini ya. Itu ada hibdun nafas di dalam maqasidus syar'i, yakni artinya menjaga jiwa raga. Pada saat pandemi semacam ini ketika kita sholat berjamaah, ya, kemudian kita menularkan orang yang lemah imunnya, lantas kemudian dia kena virus, lantas kemudian meninggal. Ini harus dihindarkan, sholat semacam ini. Dengannya tidak masalah dulu tidak jamaah di masjid, tapi jamaah di rumah dengan keluarga. Itu begitu. Nah, hifduddin dalam sholat itu tidak bisa melukai atau merusak agama orang lain. Ya. Dalam kaitan ini contohnya,
kita melakukan ibadah, tapi kemudian dengan ibadah kita itu ya kita merusak kebebasan agama orang lain. Nah ini dilarang oleh agama, harus hifdzuddin, menjaga agama. Dan pada saat ibadah harusnya juga terbangun ya keagamaan kita. Artinya apa? Ketika kita semakin ibadah, banyak melakukan ibadah, sholat contohnya dan lain sebagainya, maka terbangun keimanan kita, ketakwaan kita, harusnya begitu. Kalau tidak, maka ibadah itu dipertanyakan. Selanjutnya dalam ibadah itu harus hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ya, menjaga keturunan. Ya, ibadah itu harus menjaga keturunan. Artinya apa? Di dalam ibadah itu ya hendaknya memperhatikan keturunan kita. Ya, dalam kaitan ini, dalam ibadah tidak boleh menyakiti keturunan dan lain sebagainya. Dalam artian yang lain adalah contohnya kita ibadah terus, kemudian gak mau melakukan nikah. Sementara nikah itu merupakan perintah Nabi atau sunnah Nabi. Dan bahkan perintah Allah ya fangkihu matobalakum itu. Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman rohiba sunnati falaysa minni. Ada orang beribadah saja, kemudian tidak mau nikah. Ini dalam hadis di Bulughul Maram itu diprotes oleh Nabi. Jadi ada 3 sahabat datang kepada Aisyah, kemudian bertanya berkait tentang apa yang dilakukan oleh Nabi setiap harinya. Kemudian dijelaskan, pada saat itu mereka bertiga ini mengatakan, kalau seandainya saya tidak menikah, maka saya akan bisa seperti Nabi ibadahnya. Nah dalam kaitan itu ketika dia tidak nikah kan otomatis tidak ada keturunan setelah itu. Andai kata umat Nabi Muhammad semacam itu semua, otomatis ya memutus perkembangan Islam, kan begitu. Maka dalam ibadah harus juga tidak mengecualikan adanya mengembangkan keturunan, memintarkan keturunan dan lain sebagainya. Jadi dalam beribadah itu harus memperhatikan keturunan juga gitu ya. Contohnya sodakoh, jangan sodakoh padahal dia tidak punya apa-apa. Dia punya anak, dia sodakohkan semua hartanya sehingga anaknya nggak sekolah. Ini repot malahan. Tidak semacam itu ibadah. Nah, hifdzul mal, menjaga harta benda. Dalam ibadah itu harus juga menjaga harta benda. Itu tadi contohnya tidak boleh ya mentasarufkan harta dalam semaunya sendiri ya dengan israfnya dan lain sebagainya. Dalam beribadah tidak bisa melalaikan harta benda. Contohnya apa? Ketika kita berdagang, kemudian datang adzan, kita ya harus nutup kedai kita. Jangan tidak ditutup kedai kita kemudian dicuri orang. Itu namanya tidak hifdzul mal. Kemudian hifdzul akal ya. Dalam ibadah juga harus memperhatikan kecerdasan akal pikiran. Dan didasari dengan kecerdasan akal pikiran. Itu hakikat athar daripada ibadah. Jadi ibadah, kalau ibadah kita sudah betul, maka akan terjaga ini. Iman kita akan naik, jiwa kita akan terurus, keturunan kita akan terurus, harta kita akan terurus, akal kita akan terurus. Itu athar daripada ibadah. Atau agama orang, jiwa orang, keturunan orang, dan harta benda orang, akal orang itu juga akan terurus atau akan terpelihara dari kita. Dari kekacauan kita atau dari kemadorotan kita. Itu akan terjaga, kita tidak mungkin melakukannya. Selanjutnya ibadah atau adat ya, adat. Adat itu adalah ya didasarkan atas beberapa hadis dan beberapa ayat Al-Quran ya. Contoh hadis yang berkait tentang adat. Nabi mengatakan, ma ra'a muslimuna hasanan fa indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh manusia itu baik, maka menurut Allah baik. Jadi
adat, budaya itu merupakan cipta rasa manusia, ya. Dia lahir atas intuisi dan kebiasaan manusia, itu adat. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu tentunya ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang baik inilah yang kemudian dapat dikategorikan dalam bingkai satu ibadah atau bahkan bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya, ibadah. Adat bisa menjadi ibadah. Perlu diketahui bahwa ketika Islam datang di zaman jahiliyah waktu itu, Islam merespon budaya jahilat dengan 3 karakter. Yang pertama adalah talazum, menetapkan budaya jahiliyah menjadi syariat. Contohnya adalah dihar. Kemudian ada kalanya takhyir, merubah budaya jahiliyah dirubah menjadi hukum syariat. Contohnya adalah waris. Dan ada yang ditahrim, diharamkan, budaya jahiliyah diharamkan untuk dijadikan syariat Islam. Contohnya judi, perzinahan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam kaitan ini, ya, adat itu wajar ketika dianggap sebagai ibadah ataupun sebagai landasan hukum. Contoh tadi Nabi mengatakan, ya, adat-adat yang baik-baik itu ya menurut Allah baik gitu. Nabi juga mengatakan al-waznu waznu ahli Makkah. Kalau timbangan mengikuti timbangan orang Mekah. Wal mikyal, sementara takaran semacam berapa liter dan lain sebagainya itu mikyalu ahlil Madinah, menggunakan takaran orang Madinah. Jadi kalau timbangan itu adalah budaya orang Mekah. Kalau takaran seperti 2 liter dan lain sebagainya itu adalah adatnya orang Madinah. Nah, kemudian adat apa sih yang dimaksud dengan adat? Adat itu adalah, ya, atikror menurut bahasa. Ini belum saya kasih. Ya. Atikror itu sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, menurut istilah apa itu? Adat. Adat menurut istilah adalah al-amru al-mutakarrar min khairi alaqatin akliyatin. Wahada ta'riful usulin, ya. Menurut kaum usulin atau cendekiawan usul fikih, mereka mengatakan bahwa adat adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus yang tidak berkaitan dengan proses akliyah. Jadi sesuatu itu memang tidak diciptakan, tetapi itu dilakukan secara alami, dilakukan secara terus-menerus. Menurut ahli fikih, ya, bahwa adat adalah ibaratun amma yastakirru fin nufusi minal umur. Bahwa yang disebut dengan adat adalah satu ibarat, satu ungkapan yang telah ditetapkan dalam jiwa seseorang dari beberapa hal. Jadi apa yang sudah menjadi watak, tabiat, itu disebut dengan adat, ya. Apa yang sudah menjadi tabiat jiwa seseorang, yang dimana tabiat ini juga dilakukan oleh orang banyak, ini disebut dengan adat. Kemudian ada juga yang mengatakan adat adalah al-mutakarratu al-mu'alaqatu inda tob'is salimah. Ya, yang disebut dengan adat adalah perilaku yang dilakukan secara terus-menerus yang masuk akal dan diterima oleh tabiat yang sehat. Tabiat yang sehat itu maksudnya tidak konslet, ya, tidak nyeleneh atau tidak
Ya, yang selamat lah pokoknya, yang sehat itu berarti yang tidak apa namanya, tidak aneh-aneh begitu. Itu adat menurut istilah. Jadi intinya adat menurut istilah adalah satu perkara yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus yang sudah menjadi watak dan diterima oleh akal dan watak yang sehat. Itu adalah adat menurut istilah. Nah, berkait tentang adat, saya katakan tadi bahwa adat itu bisa dijadikan dasar hukum. Kapan adat bisa dijadikan dasar hukum? Menurut pendapat ulama, innama yu'tabarul adat wal uraf hujjatan wa hukman inda adami mukhtalif fatihima linasin syar'iyin. Adat itu dapat dijadikan landasan hukum atau dijadikan hukum jika tidak bertentangan dengan syariat dan nas. Ya. Dan juga inda adami syarti ahadil muta'akiden. Adat itu akan menjadi sebuah hukum jika juga tidak adanya syarat bagi dua orang yang berakad. Jadi dalam kaitan ini adalah yang kedua ini adalah adat dalam berjual beli. Jadi kalau seandainya ada dua orang yang berakad antara penjual dan pembeli mensyaratkan sesuatu dari keduanya, dari salah satu keduanya, maka dalam kaitan ini tidak bisa dijadikan adat, itu tidak bisa dijadikan adat tersebut atau kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan hukum atau dasar hukum. Contohnya bagaimana? Ada orang menjual, kebiasaan menjual, lantas kemudian dia juga dalam pada saat itu juga membeli. Ya, contohnya A ngomong kepada si B, saya menjual laptop saya dengan harga sekian, tapi kemudian harus saya beli dengan harga sekian. Gitu ya. Itu tidak diperkenankan. Contohnya begitu. Jadi membeli dengan syarat, menjual dengan syarat membeli kembali dengan harga yang lebih murah, itu tidak diperbolehkan. Dalam satu akad ya tentunya. Kemudian adat menjadi hukum kalau tidak bertentangan dengan maqasidus syariah yang tadi 5. Selanjutnya adat sebagai landasan hukum itu selanjutnya adat dapat menjadi ibadah khairu mahdo itu ketika adat tidak bertentangan dengan Quran dan Al-Hadis. Contohnya di daerah kita itu ada sedekah bumi. Ya, sedekah bumi di mana pada saat itu sedekah bumi itu dilakukan oleh tokoh-tokoh adat, lantas kemudian setelah mereka sedekah bumi itu kemudian dimakan dan tidak diperuntukkan ke siapa kecuali diperuntukkan kepada Allah untuk memberi makan masyarakat sekitar. Itu nggak masalah. Nah, meskipun hal itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya, sedekah bumi istilah. Kemudian ada tersebut secara substansi disusupi ibadah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya Maulid Nabi. Maulid Nabi itu bisa dikatakan adat ya. Bisa dikatakan adat karena Maulid Nabi di Yaman dengan di Indonesia tentu berbeda. Itu. Dalam kaitan ini Maulid Nabi itu disusupi dengan substansi ibadah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya, dalam Maulid Nabi disusupi sholawatan. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Nah, sholawatan itu disunatkan kan, kemudian dimasukkan di dalam Maulid. Ya. Nah, begitu juga Yasinan. Yasinan itu kan substansinya adalah yasin, membaca yasin, mengirim doa dan tahlil untuk si mayit. Nah, kemudian ibadah atau adat itu tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Jadi beberapa hal tadi yang ada 5 tidak bertentangan dengan adat, maka adat tersebut bisa dijadikan ibadah.
Itu mungkin yang bisa kita pelajari hari ini. Terma selanjutnya adalah atau sesi selanjutnya adalah kita buka tanya jawab. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya dan atau bahkan ingin menambahi keterangan-keterangan yang sudah kita bahas. Monggo. Saya Pak